Ya, halo semuanya. Oke, di sini saya alamat di Pinaka Gading, NIM 114220106. Di sini saya akan bentar. Aku bakal melakukan video tutorial untuk acara ketujuh praktikum SIL yaitu QGIS. Nah, di sini pertama-tama saya share screen dulu ya. Oke. Nah, ini kita udah di aplikasi QGIS. Terus kalau udah kita ke plugins. Habis itu setelahnya kita ke manage and install plugins. Nah, di sini kita pastikan ya kalau plugin yang dibutuhkan itu udah terinstall semua. Nah, ini udah aku checklist, bisa dilihat. Kalau udah kita close aja. Habis itu untuk terus buat installnya tuh gimana sih Kak gitu kan. Ini aku ambil satu satu ini aja ya, satu satu plugin. Aku install, ini klik, terus install plugin. Kalau udah, tinggal di checklist. Tapi kalau nggak butuh, nggak usah di checklist, nggak apa-apa. Kalau udah, kita close. Nah, kalau udah, kita ke menu raster. Terus klik georeferencer. Alright. Habis itu, kita ke file, open raster. Nah, kita pilih peta batas administrasi yang mau digunakan. Di sini aku pakai peta Wonosobo. Kalau udah, uts. Nah, kalau udah nih ya, kita klik yang ini, apa sih ini, add point. Terus klik ke titik koordinat yang dia tuh di sudut, jadi kelihatan angkanya. Ini aku klik kiri, terus insert nomor-nomornya. Ini Y-nya 9206.000. Terus kalau udah di oke. Nah, ini kan udah nih. Gantian yang di sebelah sini. Sebelah sini berarti dia X-nya itu 388.000 sama Y-nya 9194.000. Habis itu kita oke. Nah, kalau udah kita klik transformation setting yang ini nih. Nah, habis itu kita pilih transformation type-nya itu linear, terus menyesuaikan target SRS dengan UTM yang sekarang. Nah, di sini udah aku tentuin ini 49S karena di Wonosobo ya. Terus kita oke. Nah, habis itu kalau udah kita ini jangan lupa di checklist loading QGIS when done. Udah nih, kita ke oke. Nah, kalau oke, kita tutup menu georeferencer, terus di save. Kita klik yang ini, start georeferencing. Udah nih, dia akan masuk ke layernya sini. Kalau udah, kita close. Nih, kelihatan petanya di QGIS-nya. Nah, kalau udah nih, kita ke uh, create layer. Gimana caranya? Kita ke menu layer, create layer, new shapefile. Terus ini basically sama aja ya kayak yang acara digitasi yang kalau udah kita batasin tadi, jangan lupa dipilih folder untuk nyimpennya. Nah, kalau udah nih, jangan lupa geometri type-nya polygon, terus kita tambahin keterangan, type-nya text data, habis itu add to field list. Kalau udah, kita oke ini aja. Nah, udah dia terbentuk nih batas admin. Habis itu, what's next? Kita mau batas admin ini ada rupanya kan di sini nih. Nah, jadi ya udah kita ke
toggle editing di sini. Kalau udah, kita tambah add polygon feature. Nah, ini basically ya sama yang tadi aku udah bilang, dia sama aja sih sama yang kayak acara digital sih. Jadi di sini kita trace satu-satu. Oke, jadi di sini aku potong aja videonya biar cepat. Jadi udah setelah tracing ini adalah batas admin yang terbentuk. Itu. Cuman biar memudahkan ininya aja, aku bikin dia transparan aja. Yep, itu. Oh enggak. Jadi untuk batas adminnya, aku mau bikin dia warnanya pink deh. Karena bagus. Saya suka. Kita bikin dia satu, warna pink, warna pink. Apply. Oke. I think better dia warna agak fuchsia gini ya. Nah, mantap. Nah, oke. Setelah itu, kita mau batas admin ini tuh ada tiga kan. Dan di sini aku mencakup tiga area. Tapi ini kan masih satu area besar, mencakup tiga wilayah. Gimana caranya biar dipisahkan ya? Jadi gimana buat apa ya, nge-split ini featuresnya? Kita pertama-tama kita ke edit, habis itu kita ke split features. Nah di sini kita tentuin, ini kan udah ada titiknya nih. Kita ya udah kayak ikutin aja sama batas antar wilayahnya gitu. Nah, udah langsung terpecah. Sebegitu pula dengan yang ada di sini, sebelah sini. Ini udah terpecah juga, tapi di sini kan kita bisa lihat nih ya, ada yang dia tuh kurang apik lah. Oh, gimana cara memperbaikinya? Kita, kita pindahin ke sini. Oke, gitu. Jadi kita ke, sorry, kita ke vertex tool, abis itu ke vertex tool yang current layer. Nah, ini juga dipindahin ke sebelah sini. Aku nggak tahu kenapa dia double ya, cuman kayak ya udah. Kalau udah, nih kita save gitu. Cuman ternyata yang sebelah sini ada yang belum ya. Kita ke toggle editing lagi, edit sama kayak tadi, terus reshape bukan split features gitu. Nah ini udah terbagi semuanya tiga wilayah ini. Kalau udah kita pencet toggle editing, habis itu save. Terus selanjutnya yang kita akan lakukan adalah kita nge-trace jalan, sungai, dan titik itu. Nah untuk ah apa? Untuk kan step yang benar itu layer, habis itu ke add layer kan, add layer terus add vector layer. Cuman cara yang lebih cepatnya bisa langsung ke sini aja. Tuh, habis itu kita insert. Aku pengen dia sungai dulu. Terus jangan lupa kita add new field keterangan. Ya, ini geometry type-nya line pasti kalau sungai ya. Oke. Sorry, ini nggak kesimpan karena nggak ditaruh di folder. Jadi kita taruh di folder yang sesuai dengan acara ini dulu. Gitu. Nah, ini sungai. Oke, kita oke. Nah, ini kita pencet, habis itu kita ke toggle editing lagi. Kalau udah, kita add line feature. Terus kita trace aja deh sungai-sungai yang ada di sini. Ini untuk ID-nya kita satu aja. Keterangannya sungai juga. Lalu kita trace lagi bagian sini. Ini nanti nyambung ke sini. Untuk ID-nya ini dua. Keterangannya ini beda dari yang sebelumnya. Ini keterangannya aku bikin sungai musiman aja.
untuk membedakan. Ya. Nah, kalau udah, gimana cara membedakannya? Kita ke, bukan open attribute table ya, cuman kita ke properties. Habis itu, ini untuk simbologinya ya. Nah, untuk simbologinya, pilih yang categorize. Terus kolomnya, pilih yang keterangan. Wait. Nah, classify. Ini kan ada dua nih, ada sungai musiman. Nah, yang sungai, itu kita simbolnya kita change. Itu sebelumnya aku udah masukin apa ya simbol sesuai RBI ya. Jadi kita tinggal search aja di sini. Udah gitu. Cuman ini agak terlalu eh, kurang tebel ya, say. Jadi aku tambahin sampai segini. Nah, yang sungai musiman maksudnya, itu aku pengen dia bikin kayak gini, tapi warnanya sama kayak yang tadi. Itu. Jadi sekitaran di sini kali ya. Nah, udah, terus kita apply. Nah, kelihatan deh, ini ada sungai yang biasa, terus ini ada sungai musiman. Kalau udah selesai nge-trace sungai, kita add lagi. Ini kita bikin jalan. Jalan itu geometry type-nya line. Jadi, sesuaikan aja. Terus untuk keterangannya, kita add to field list. Oke, habis itu kita toggle editing. Kalau udah, nih, add line. Nah, ini tinggal kita trace aja deh. Ini ID-nya 0. Keterangannya, aku bikin dia jalan kolektor lah. Oke. Nah, kalau udah, kita trace lagi yang lain juga. Aku bakal langsung cut ke bagian selesai di trace-nya. Dadah. Oke, ini jalannya udah aku trace semua. Terus, gimana caranya bikin simbol-nya beda-beda. Itu kita ke properties, habis itu ke simbology, terus categorize, sama kayak ngatur sungai yang tadi. Itu, ini kita lihat ada 3 jenis jalan, arteri, kolektor, sama lokal. Nah, tinggal disamain aja sama yang RBI. Ini yang, apa nih? Ini arteri ya? Ini arteri. Berarti, garisnya arteri. Ini di oke. Habis itu, ini kolektor. Nih, di oke. Nah, yang jalan lokal, poin oke. Udah semua kita apply, jadi deh kayak gini. Ini untuk jalan-jalannya ya teman-teman. Terus kalau udah nih, what's next? Kita bikin titik. Kalau bikin titik, caranya gini. New shape file layer, terus kita bikin di sini. Ini titik. Oke, save. Habis itu geometry type-nya point. New field-nya terangan sama kayak tadi. Add to field. Udah. Kalau udah, kita toggle editing. Nah, di toggle editing ini, kita add titik. Aku pilih di sini. Ini masjid aja kali ya. Ini nol. Ya, ini masjid. Oke. Next, kita pilih di sini. Ini bandara aja. Ya, kalau udah ini di sini. Ini aku bikin dia jadi pendidikan 3. Oh, udah. Terus tinggal diatur simbologinya sama kayak tadi deh. Simple bukan? Bukan. Nah, ini kita tinggal sesuaiin aja. Ini aku jujur nggak tahu apa yang terjadi dengan simbologinya. Cuman ah, mungkin ada error di peta di SNIRBI-nya. Tapi it's okay, kita masih bisa keep going.
Ini masukin ya. Nah, udah. Mana nih? Ya, habis itu ini TK. Udah kita apply, terus kita oke. Kalau udah, habis itu sebenarnya ini masih harus ada satu step lagi ya, yang di bagian batas admin. Itu kita ke properties. Habis itu kita ke categorize, terus ke keterangan, classify. Salah, kita ke open attribute table. Nah, kalau udah di sini, bagian ini, bagian ini nih. Bentar ya. What is this? Nah, bagian ini aku bikin dia jadi persawahan aja deh. Wait, kita edit dulu. Ini jadi persawahan, ya. Terus yang bagian ini jadi ladang. Enggak, ini permukiman aja. Habis itu yang ini dia ladang. Ya, kalau udah, nih di save editingnya. Habis itu kita ke properties, symbology, terus ke categorize. Kolomnya pilih keterangan, classify. Nih, udah beda kan. Nah, ini kita tinggal samain aja sama RBI-nya. Gitu. Ini apa nih? Ini permukiman. Permukiman berarti sosial budaya. Terus untuk persawahan, pilih yang sawah biasa aja. Udah kita apply, kita oke. Gitu deh. Nah, kalau udah nih, what's next? Ya kan? Pertanyaannya tuh, what's next? Kita ke Selanjutnya kita ke contouring. Nah, contouring ini gimana sih caranya? Aku pengen checklist peta adminnya dulu biar rapi ya, say. Oh, udah, aku mau ini. eh ini aja deh, layer. Terus kita add layer, vector layer. Nah, ini kan udah terlihat nih konturnya ya. Wait. Oh, kalau udah, gimana sih cara ngeklipnya gitu pertanyaannya biar dia fit in sama batas administrasinya. Jadi caranya adalah kita ke bagian vektor ini, terus kita ke geoprocessing tool, terus kita klik. Nah, di klip ini kita input layernya itu yang mau eh yaitu kontur dari wilayah ini. Terus overlay layernya itu batas admin. Habis itu klipnya itu kita tentuin mau di save ke file apa gitu. Nih, kalau udah di klip kita unchecklist yang kontur sebelumnya. Kalau udah ini kita bikin warna oranye aja sesuai dengan kontur seperti biasanya. Ya, kayak seginian lah ya. Oke. Ah, pokoknya kurang ya. Salah, salah, salah. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau udah nih, kita ke toggle editing. Habis itu kita new field. New fieldnya kita namain Ika. Ika. Type-nya integer aja. Udah nih, kita ke select feature using an expression. Nah, kalau udah nih, masukin field and values-nya itu elevation. Terus ke operator kita pencet yang persen. Habis itu kita masukin angka hasil
Pendapatan 4 dari IKA. Nah, IKA-nya di sini aku ambil 12,5, jadi di sini aku masukin 50 aja. Kalau udah, aku select features. Nah, mari kita lihat di sini. Ini udah ke ini semua kan? Ke select semua kan? Udah ke select kan? Terus selanjutnya kita ganti ininya menjadi IKA. Terus kita insert angka 1. Terus update selected. Nah, kalau udah, baru habis itu kita ini invert selected. Nah, kalau kayak gini, itu kita ganti jadi angka 0. Sorry, bukan ini. Hahaha. Ini kita ganti 0 di sini. Terus kita update selected. Yep, itu. Nah, kalau udah, kita ke labels. Nah, ini untuk labelnya kita pilih yang single label. Habis itu, name-nya, name-nya itu kita ganti ke IKA, label width-nya IKA. Nah, untuk segala macam halilu gambreng, kita pilih untuk teks. Teksnya, fontnya, of course, as always ya, Times New Roman. Bukan Comic Sans. Ini regular aja. Untuk size-nya, optional aja. Aku di sini 10 aja udah cukup. Terus color-nya udah gitu aja. Nah, habis itu biar kan kalau di ArcGIS kan ada halonya itu ya. Nah, di sini halonya kita pakai buffer. Terus kita draw text buffer. Oke, terus untuk placement-nya kita pilih yang curve. Habis itu online. Itu. Udah nih semuanya. Udah cukup. Udah oke, kita apply. Terus kita oke. Sebentar. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Ini untuk ikannya itu indeks konturnya udah ditandai. Nah, next. Oke, next kita atur untuk garisnya, garis konturnya. Kita ke symbology, categorize, habis itu classify yang ikan. Nah, untuk 0 ini kita bikin warna dia oranye. What kind of orange? Ya, kurang lebih kayak gini. Yap. Terus FF7 F00. Oke. Ini aku bikin dia lebih tebal. Terus yang ini sama choose color ya. Ini FF7 F00. Oke. Ini kita bikin kayak gini aja ketebalannya. Udah, kalau udah kita apply, oke. Nah, ini untuk apanya namanya nih? Konturnya. Itu ya, teman-teman. Jadi, basically ini tuh sama aja sama yang ArcGIS. Kita sudah mulai untuk simbol dan juga labelnya jelas. Nah, saya Itu, cuman bedanya ya di shortcut-shortcutnya aja. Itu. Terus sebelumnya mohon maaf juga kalau mungkin banyak yang lalai atau miss dari video ini, seperti mungkin simbol untuk titiknya itu belum di belum saya konfirmasi kepada asisten untuk bagaimana membenarkannya. Cuman mungkin ke depannya akan saya benahi dan karena acara depan juga tetap akan memakai layout aplikasi QGIS. Jadi ya, itu. Nah, ini untuk keseluruhan konturnya. Dan peta hasil digitasi menggunakan QGIS. Next, kita save as. Ini aku save di sini aja.
Kita save. Ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.